ke Mamasa ya di tempatnya Pak Eko sana, ada perjalanan kami itu luar biasa. Kurang lebih hampir 20 jam kami dari Kendari lewat darat pada waktu itu. Jadi perjalanan kami harus menginap dulu di Kolaka, tapi pada waktu sebelum masuk ke Kolaka itu kami melewati ada satu kota yang bernama Unaha. Unaha itu satu kabupaten. Dan untuk mencapai Unaha itu, biasanya kalau kami pelayanan ke sana, biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam dan terasa sangat jauh. Tapi pada waktu kami ingin pergi ke Mamasa, pada waktu pikiran kita di set, ya kita seperti GPS yang sedang memberikan tujuan kemana, kita sedang nge-lock pikiran kita tahu mau kemana nih, perjalanan yang panjang. Ketika kami melewati kota Unaha itu, terasa hanya seperti beberapa menit. Padahal biasanya kalau untuk menuju ke kota itu, ya kita cukup merasa ya kapan sampai ya, kapan ini tujuan. Tapi ketika kita memberikan satu tujuan yang jauh, ya kita memberikan satu fokus atau sesuatu yang jauh, sesuatu itu yang kita rasa jauh itu menjadi dekat. Ya, di dalam masa pandemi ini kita perlu menentukan fokus tujuan kita jauh ke depan, supaya ketika mungkin belum tercapai apa yang kita targetkan dalam hidup kita, tapi paling tidak ketika kita memberikan target itu 70% dapat selesai, dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, pada hari ini kita akan punya tema di Survive edisi yang pertama ini adalah bagaimana membangkitkan kreativitas kita di masa yang sulit. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang kita akan sharingkan pada hari ini, bagaimana mengembangkan kreativitas di masa yang sulit. Kita akan perkenalan tentang apa yang dikerjakan oleh, ya kita mulai dari Pak Iwan yang ada di Makassar. Ya, mungkin Pak Iwan bisa memperkenalkan tentang apa yang dikerjakan, ya bisnis apa yang dikerjakan, supaya ya dari Bapak Ibu yang mendengar hari ini bisa mendapatkan informasi tentang Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya memperkenalkan diri, saya Ridwan, istri saya namanya Meria. Kami punya 2 anak, cowok dua-duanya. Kami memulai bisnis kami di 2016. Memang suatu perjalanan yang tidak mudah juga untuk kami pindah ke Kota Makassar. Sebelumnya saya dan istri itu di Jakarta. Tapi memang saya asli Makassar. Tapi kami ketemu di Jakarta, terus 2014 kami putuskan untuk pindah ke Kota Makassar, dan akhirnya di 2016 kami putuskan kami berani untuk maju untuk berbisnis sendiri. Awalnya tidak mudah. Segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan dan tidak pernah kami bayangkan itu terjadi. Dan pada akhirnya kami buka toko. Toko pertama yang kami buka adalah toko CCTV ya, Pak Budi. CCTV yang kami mainkan ini bukan kami sebagai instalator, kami pergi pasang ke tempat customer, tapi kami bermain di lini bisnis distribusi. Jadi saya itu supply ke toko-toko kecil di Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan Indonesia Timur sampai ke Papua. Terus di 2018, karena memang saya pada dasarnya doyan bakso, jadi saya pikir saya dulu pernah belajar waktu di Jakarta, saya pernah belajar bikin bakso, juga saya pernah coba untuk jualan. Terus kami juga coba pertimbangkan, dan dengan modal secukupnya, kami coba memberanikan diri untuk memulai bisnis bakso di 2018. Memang kalau kita bicara tentang bisnis, namanya memperhitungkan rencana anggaran atau misalnya memperhitungkan untung ruginya itu penting. Tapi yang lebih penting adalah semangatnya, tujuannya, dan juga keberanian untuk melangkah. Kalau tidak ada keberanian untuk melangkah, misalnya kita terlalu banyak pertimbangan, hitung-hitungannya, wah kayaknya belum dapat ini, kita belum profit ini. Terus modalnya terlalu besar. Kalau hanya karena keterbatasan modal, terus karena kita berpikir profitnya terlalu kecil, terus kita berpikir juga resikonya terlalu besar, pada akhirnya itu memperkecil kita punya semangat, keberanian kita jadi kecil, akhirnya
bisnis yang tadinya kita idam-idamkan itu tidak akan pernah tercapai. Minimal tidak akan pernah jalan. Nah, kalau menurut saya, perlu dicatat, perlu dihitung, tapi tidak perlu berlama-lama. Ambil aksi, lakukan aksi. Jadi pada saat 2018, aksi pertama yang kami lakukan untuk berbisnis bakso, ini ceritanya maksudnya 2016 kami buka bisnis CCTV. Bisnis CCTV berjalan, dan puji Tuhan itu berkembang, sering waktu berjalan, semakin dikenal masyarakat Makassar. Kita banyak berkenalan dengan teman-teman freelancer, kita juga banyak berkenalan dengan beberapa kontraktor yang memang bermain di bisnis yang sama. Terus 2018 kami putuskan untuk beli mesin bakso. Tapi beli mesin baksonya ini Pak Budi, kita bukan beli mesin yang kelas industri, belum. Kita masih bermain di kelas home industry lah ya, belum industri yang besar, menengah pun belum. Jadi cuman satu konsep saya waktu ke pasar itu saya pusing banget. Saya lihat pasar, minta maaf, saya bukan mendiskreditkan pasar, tapi peralatan yang di pasar itu tidak sehigienis kalau kita punya peralatan sendiri untuk kita proses. Jadi saya putuskan, saya dan istri, kita berembuk, kita hitungnya nggak boleh lama-lama Pak Budi ya, kita hitungnya sejenak aja. Jadi paling kita butuh waktu sekitar 1-2 bulan untuk kita hitung-hitung, dan kita beranikan diri untuk kita investasi mesin yang kelas industri rumah tangga ya. Terus semenjak kita beli alatnya saya sudah beli di 2017. Kita beranikan diri dulu pertama kali beli alat. Setelah beli alat, kita beranikan diri untuk kita uji coba resep yang tidak berubah-ubah. Jadi kita coba 1-2 bulan, dan tepat 2018 di bulan Maret kami buka kios bakso Ces di Jalan Gunung Merapi. Dan ya memang pasti ada adanya. Apa yang kita harus lakukan harus berani melangkah. Tentunya pasti kita harus punya visi dan misi yang kita tentukan. Dan pastinya kita harus selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi kita bawa ke dalam doa setiap apa yang kita sudah rencanakan, kita rancangkan, dan biar semua itu terjadi sesuai kehendak Tuhan. Ya, oke. Ya. Ini perkenalan ya dengan Pak Ridwan Matiro yang ada di Makassar, dengan bisnis yang dijalankan. Ya, masih muda tetapi keberaniannya ini luar biasa untuk bisa melangkah di bisnis yang saya katakan bisnis yang besar ini untuk memulai. Dan ya untuk seusia Pak Ridwan ini saya kagum ya akan apa yang Pak Ridwan bisa lakukan. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan Bapak Eko Gayus yang ada di Sumaroran tadi. Silakan Pak. Ya, halo, selamat sore. Saya Eko Gayus. Semoga tahu di sini saya sudah hampir 1 tahun tinggal di Mamasa. Saya layanan di Gereja Petra. Dan ketika saya datang di tempat ini, saya melihat potensi apa yang ada. Terus apa yang bisa saya lakukan. Sebelum ke tempat ini, saya sudah menggumuli bahwa kehidupan saya dimanapun saya berada, saya ingin jadi berkat di sana. Apapun kondisi mereka dimanapun itu, bahkan saya siap misalnya di desa, di pelosok, dimanapun itu. Ya, ketika datang di tempat ini, saya melihat pertanian, peternakan, dan pengolahan pangan. Saya berkunjung ke pengolahan keripik singkong, saya berkunjung ke bisnis ubi ungu, ke peternak, kemanapun itu, ke petani, bahkan ada suatu daerah yang cukup jauh, saya ke sana juga. Saya ingin mencari tahu sebenarnya apa yang ada, apa yang bisa saya buat. Terus berjalan 1-2 bulan saya di tempat ini, saya terus membuat kegiatan. Yang pertama saat itu saya membuat jus untuk ternak dari bahan-bahan alami, dari kunyit, dari temulawak, dari jahe yang saya olah sendiri dan saya kasih ke ternak yang petani punya di sini. Selanjutnya, saya juga membuat jahe instan. Jahe instan ini produk favorit saya karena saya percaya jahe ini mudah ditemukan dimanapun ada, terus manfaatnya sangat banyak. Terus
jahe juga ini untuk di masa-masa ini bahkan sudah diprogramkan oleh Pak Jokowi untuk salah satu keunggulan, yaitu selain jahe, kunyit dan temulawak itu masuk jamu sebenarnya. Jadi saya pikir ini sangat baik untuk dikembangkan. Ketika datang di tempat ini ada proses yang saya temukan karena saya masih muda, mahasiswa praktek di tempat ini, tentu ada keraguan-raguan baik dari masyarakat yang saya temui maupun dari pemuda, dari jemaat yang dilayani. Tapi itu sempat muncul agak kurang semangat awalnya buat saya. Tetapi saya terus melihat visi apa yang Tuhan beri kepada saya untuk masyarakat di sini. Saya gumui, saya doakan itu, terus saya kuat dengan itu. Dan selanjutnya saya juga berkunjung kepada mereka. Kami buat komitmen. Jadi setiap 3 bulan atau 4 bulan ada produk yang dibuat dari bahan baku yang ada di sini. Kalau tidak, buka lahan. Selanjutnya di situ lahan yang ada di dekat gereja mereka, saya membuat dengan istilah saya itu revolusi meja makan. Nah, ini menarik karena selama ini mereka apa yang mereka konsumsi itu bergantung dari penjual sayur, penjual ikan dari Polewali Mandar sana. Itu sangat jauh dengan harga yang jauh juga. Misalnya dibanding harga normal sebenarnya. Saya programkan kepada mereka untuk membuka lahan pertanian organik terpadu di depan rumah, di pinggir rumah mereka maupun lahan yang ada yang mereka miliki. Dan medianya sangat lucu sekali. Ya, umumnya pakai polybag. Terus saya juga bilang apapun yang ada, kulit kertas, kulit bekas minyak kah, atau rinso kah, atau kulit semen dan apapun itu saya olah di situ. Saya gunting-gunting dan saya olah, dan itu ada sampai sekarang. Itu berlanjut dan mereka terus mengembangkan itu. Bahkan di tempat saya tinggal pun, tempat saya melayani sekarang ini, saya membuat itu. Dan tetangga dekat sini mereka melihat, apa itu? Kalau Pak Eko cerita tentang revolusi meja makan, jadi kalau sambil ngopi misalnya, saya share sebenarnya, apa itu revolusi meja makan? Jadi ternyata, oh iya, ternyata revolusi meja makan itu merupakan suatu gerakan bagaimana kebutuhan pangan yang keluarga makan itu dihasilkan dari apa yang keluarga olah sendiri di lahan yang mereka miliki. Seperti itu. Selanjutnya, saya mengedepankan ke mereka untuk jujur. Jadi tidak memakai pola insektisida atau pestisida karena itu berbahaya. Jadi saya mengembangkan kepada mereka untuk menjaga apa? Pola pertanian organik. Jadi meskipun lahan sempit, skalanya hanya untuk kebutuhan pangan keluarga, tetapi sehat atau tidak egois. Lawan dari organik yaitu egois, begitu dalam istilah saya. Jadi ini saya terus kampanyekan di lahan yang mereka punya, bahkan ke tempat, ke masyarakat, ke pemerintah desa, saya ketemu mereka. Dan puji Tuhan, beberapa orang mereka ikut dengan gerakan itu dan mereka punya lahan, mereka mau menanam itu, begitu. Dan sebenarnya begini, apalagi di masa-masa seperti ini bukan bagaimana inisiatif kita melihat sebenarnya apa yang bisa kita lakukan. Terus bagaimana caranya? Seterusnya, siapa orang yang bisa bersama-sama dengan kita? Baik, ya. Jadi apa tadi yang sudah Pak Gayu sampaikan? Ya, saya potong sedikit Pak ya, maaf ya. Jadi tadi perkenalannya tentang apa yang Pak Gayu lakukan di Salobalu sana dengan apa yang sudah dikerjakan itu saya salut sekali ya. Untuk biasanya orang kalau praktek itu mau di tempat-tempat ya, misalkan kota dan sebagainya. Ini masuk ke desa di kabupaten sana, Mamasa, dan sehingga apa yang dilakukan memang tidak mudah ya untuk memulai segala sesuatu. Jadi memang dibutuhkan tadi yang Pak Gayu sampaikan, dibutuhkan kreativitas untuk segala sesuatu ya. Kita akan masuk ke poin-poin untuk supaya kita bisa share, kita bisa talk show ringan pada malam hari ini.
Saya ingin memberikan ada dua ini perbandingan buat Bapak Ibu yang sementara sedang menyaksikan acara ini, bahwa Pak Ridwan ya, dia tinggal di Makassar, ya, besar ya, Indonesia itu Makassar sudah sangat di pintu gerbang. Tapi ada satu tempat juga di kabupaten yang saat ini Pak Gayus tinggal di sana. Saya ingin bertanya kepada Pak Ridwan dengan Pak Gayus. Ya, kita mulai dari Pak Ridwan. Dampak daripada COVID ini di tengah bisnis yang merasa ya semakin turun dan satu apa yang Pak Ridwan dan Pak Gayus lakukan. Saya ingin tahu bagaimana. Nanti kita akan dengar dampak di kabupaten. Apakah di kabupaten tidak terasa, tetap berjalan seperti biasa saja? Nanti kita akan dengar sama-sama ya. Kita mulai dari Pak Ridwan, silakan. Membuka, sekalipun misalnya kalau kita lihat dari Perwali pada saat PSBB awal, itu ada beberapa bisnis yang pengecualian, ada beberapa industri yang pengecualian yang boleh buka secara terbatas selama PSBB. Tapi memang pada prakteknya itu perlu kerjasama bukan cuma dari masyarakat, tetapi juga dari pemerintah setempat. Tapi yang saya lihat, yang memang paling signifikan ini mempengaruhi kita ini adalah perekonomian. Ya, khususnya untuk beberapa industri bisnis yang memang kalau saya bisa bilang mati total. Seperti yang kita tahu, ya seperti industri bisnis tour and travel, terus bisnis, bahkan bisnis transportasi antar kota itu pasti terputus. Ekspedisi juga terganggu. Dan mungkin ekspedisi tetap berjalan ya, tapi yang paling kami rasakan adalah naiknya ongkos kirim, Pak. Ongkos kirim dari, misalnya Pak ya, kan saya punya supplier itu banyak kan dari Jakarta ataupun Surabaya. Ongkos kirim yang tadinya, misalnya Pak ya, ongkos kirim udara sekitar 30.000, ini bisa naik sekitar 20-30%. Jadi memang bukan hanya ekspedisi ya. Memang ada pembatasan transportasi udara juga yang memaksa ekspedisi-ekspedisi itu harus menaikkan tarif ongkos kirim, ya. Jadi kita tahu sendiri waktu kalau nggak salah sekitar tanggal 27 April atau sebelumnya atau sesudahnya itu terjadi pembatasan transportasi udara. Nah, ini menyebabkan ekspedisi udara jadi terputus dan akhirnya ongkos kirim udara jadi sangat tinggi. Dan itu berimbas dengan bisnis kami juga yang sangat bergantungan dengan ekspedisi udara khususnya. Nah, terus belum lagi karena pesawat jadinya yang tadinya normalnya 2-3 hari sudah tiba di Kota Makassar, tapi kami bisa terima sampai 5-7 hari. Jadi sangat mengganggu operasional bisnis kami. Dan pada saat awal PSBB, Pak Budi, kami membatasi pengunjung yang masuk ke toko kami. Saya membatasi paling maksimum 2 orang aja yang bisa masuk ke dalam toko di waktu bersamaan. Dan selebihnya kami melayani secara online. Nah, di sini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi, pun bisnisnya, semuanya itu bisa di-online-kan sebenarnya. Semuanya itu bisa didaringkan. Jadi, semua itu bisa kita jual secara online. Mau itu bisnis elektronik, makanan, oleh-oleh, spare part, semuanya itu sepertinya tren ini sudah mulai berubah, Pak Budi ya. Jadi yang tadinya orang harus belanja handphone itu datang ke tokonya untuk lihat langsung secara fisik, tapi sekarang orang cukup lihat YouTube, lihat videonya, lihat review dari beberapa jadi ini berubah. Ini juga karena masyarakat dipaksa untuk kita tidak keluar rumah dan juga sekalipun kita keluar rumah tidak ada toko yang buka, Pak Budi. Jadi
mau nggak mau kita harus belanja online. Dan saya juga melayani online. Ya puji Tuhan, mungkin ini istilahnya sengsara membawa nikmat Pak Budi ya. Sengsara Jadi membawa nikmat ya. awalnya ya pasti kita manusia biasa Pak Budi. Kita khawatir, kita takut. Kalau tutup, saya tidak punya omset, saya terpaksa harus rumah dan menyakitkan kami gitu loh. Kesejahteraan kami saja tidak, tetapi kami juga berusaha untuk tetap bisa mensejahterakan karyawan-karyawan yang kami punya sekalipun dalam kondisi pandemi corona. Jadi makanya cukup sehari keesokan harinya kita harus berseru sama Tuhan, kita minta Tuhan berikan hikmat kita tetap berjalan di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Dan ya puji Tuhan kami dapat hikmat untuk kami tetap jualan, kami batasi orang yang masuk ke toko. Memang kita lebih banyak memberikan layanan itu melalui WhatsApp Pak Budi ya. Jadi ini komunikasi teman-teman sales, komunikasi karyawan-karyawan saya dengan customer itu lebih banyak melalui WhatsApp. Jadi kami bersyukur juga karena kami sudah membiasakan diri juga memanfaatkan salah satu instrumen bisa kita sebut messenger ya. Jadi untuk kita berkomunikasi, chattingan. Jadi bukan cuman chattingan untuk kita kepoin orang atau misalnya kita cuman buat huru-hara, tapi WhatsApp ini bisa kita manfaatkan, kita bisa maksimalkan untuk kepentingan bisnis. Makanya sekarang kan sudah ada web bisnis Pak Budi ya. Dengan berbagai macam dengan beragam fitur-fiturnya. Jadi kami manfaatkan WhatsApp. Kami manfaatkan juga platform marketplace. Boleh saya sebutkan Pak Budi? Boleh, silakan. Ya, seperti Tokopedia, Shopee. Ya. Saya buat bukan cuma satu toko Pak Budi ya. Jadi satu sales kami itu bisa menangani sampai 2 nama toko sekaligus untuk di satu area. Contoh area Sulam Papua. Jadi kami bagi area. Jadi ada Sulam Papua Bali. Terus ada juga area Jawa. Untuk Sulam Papua Bali kami satu sel bisa punya 2-3 toko. Jadi maksudnya ini 2-3 nama toko. Tapi jualannya sama. Jadi masuk di beberapa online shop ya yang ada. Jadi tetap memasukkan beberapa beberapa produk di beberapa online shop tersebut ya. Jadi ini salah satu langkah-langkah yang dilakukan ya untuk supaya tetap bisa survive ya di masa pandemi ini. Dan ya ini sesuatu yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat yang sedang mendengar saat ini, yang sedang mengalami. Ya, tapi ada tidak maksudnya dari Pak Ridwan ini hal yang membuat pada waktu mengalami ini seperti kayak mau menyerah, kayak down, kayak ya sudahlah kayak begini terima hasil saja, apalagi kalau sudah PSBB itu ya sudah kayaknya sudah tidak ada harapan ini, kayaknya kita sudah harus ini, apalagi tadi punya banyak karyawan yang harus tetap diperhatikan ya. Bagaimana Pak Ridwan? Ya. Jadi saya coba ambil salah satu histori bisnis saya yang bakso ces Pak Budi ya. Jadi bakso ces ini kami mengalami namanya titik jenuh. Jadi memang namanya bisnis itu ada titik saturasinya Pak Budi. Jadi tapi bakso ces ini belum berumur sebenarnya ya. Masih ya bisa dibilang seumur jagung lah. Tapi lebih tua dari jagung pastinya. Baru berumur sekitar 2 tahun ya. Dari 2018 kami buka, 2020 awal itu kami mengalami kerugian. Jadi dari omset yang kami dapat dikurangi cost produk ini berarti bahan-bahan untuk membuat produk bakso, terus
biaya operasional, hasilnya minus Pak Budi. Wow. Jadi minus, ya? saya dan ya minus. Minusnya ya lumayan sekitar 5 juta ya Wow. sampai 10 juta. Dan jadi ya seperti kayak kalau kata istri saya dan saya gitu, kalau kita pertahankan ini kami itu seperti kayak beramal Pak Budi ya. Ya, kerja Jadi sosial. ya, jadi sudah lari dari koridornya sebenarnya. Jadi seperti kayak non-profit organization. Padahal kan bukan. Namanya orang berbisnis pasti tujuannya untuk mendapatkan profit. Jadi satu hal yang kami pikirkan dalam pikiran kami adalah tutup. Ya, tutup ya. Jadi tutup. ada pikiran untuk tutup. Tutup, ya. Jadi itu di bulan Januari ya. Itu Januari sudah mulai. Jadi itu pandemi corona di bulan Januari itu justru malah kami mengalami penurunan drastis, signifikan. Kita juga tungguin kok ini nggak hujan-hujan gitu loh di Makassar. Kok banyakkan kemarauannya daripada hujannya. Padahal kalau misalnya hujan itu sangat mendukung kan biasanya kalau hujan-hujan gerimis gitu orang doyannya makan bakso. Betul ya Pak Eko ya? Jadi kami juga bingung kok terjadi. Jadi ini bukan cuma pandemi corona sebenarnya Pak Budi kalau saya lihat. Jadi terjadi juga pergeseran musim. Terus ada juga pergeseran musim yang sangat ekstrim. Itu yang membuat mungkin para pebisnis yang mengandalkan musim-musim tertentu itu juga akan sangat terganggu. Kami seharusnya di musim hujan penjualan bakso itu harusnya naik Pak Budi. Jadi masuk di bulan Februari kami kasih target. Kalau misalnya tidak memenuhi target minimum kami, pada akhirnya kami harus tutup. Kami harus tutup ya dalam tanda kutip kan kebetulan pandemi corona gitu. Jadi mungkin ada alasan. Ya nggak terlalu malu gitu loh ceritanya. Ada alasan ya nggak apa-apa lah kan lagi pandemi corona nggak apa-apa ditutup gitu ya. Oke, jadi begini Pak Ridwan, ya. saya potong dulu ya. Jadi supaya nanti para pendengar ini bisa tahu setelah ini apa yang Pak Ridwan akan lakukan ya. Jadi kita break dulu sini. Kita akan masuk ke Pak Eko ya. Jadi supaya orang ya mau tahu ini ya. Kira-kira nanti langkah apa yang akan terjadi dengan Pak Ridwan punya bisnis ini ya. Kita break dulu di sini. Kita masuk ke Pak Eko. Pak Eko di daerah Salobalo sana, bagaimana? Apakah terdampak memang akan pandemi corona ini atau gimana di sana? Atau biasa saja, tidak ada? Oke, saya tinggal di Salobalo ini dekat dengan kecamatan sebenarnya, Sumarorong. Ke Mamasanya kurang lebih 1,5 jam. Saya mau kasih tahu di sini, pandemi corona ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat, terus dalam segala hal juga. Apa-apa mahal. Apalagi saya pelayanan, terus banyak melakukan kegiatan sosial, baik di gereja, kegiatan bukan tidak bisa ngobrol dengan orang, tidak bisa ketemu dengan banyak orang, tidak bisa share apa yang mau dimakan, belum mau dikerjakan. Dan saya berpikiran, sampai kapan masa begitu? Ya ada yang kerja, tapi ada yang berhentikan, tapi gajinya kan tidak dapat, berarti nggak ada pemasukan. Begitu Pak. Iya, jadi tadi agak sempat terputus-putus ya dengan apa yang tadi Pak Eko sampaikan. Jadi jaringan, saya tangkapnya tadi ya Pak Eko mengatakan bahwa ya di daerah sana kecamatan ya semua bahan-bahan naik dan sebagainya sehingga memang agak sedikit menghambat ya pelayanan dan juga kegiatan yang ada di sana. Tapi ya itu coba untuk melakukan ya kreativitas di dalam hal seperti ini itu dengan cara mengembangkan, dengan cara mengubah jahe itu bisa menjadi sebuah bubuk ya. Mungkin bisa ditunjukkan produknya Pak Eko ya. Oke. Bisa dikasih dekat sedikit ya, kasih dekat ya. Ya itu. Ya ini adalah contoh dari jahe yang dijadikan bubuk ya oleh Pak Eko. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah home industry, sama seperti tadi yang Pak Ridwan sudah sampaikan bahwa ya kita perlu kreativitas di dalam hal seperti ini. Kalau Pak Eko pernah mengalami kegagalan tidak dalam melakukan ini, misalkan dalam ya misalkan untuk
bisa mendekati orang ataupun menawarkan produk? Pernah tidak mengalami kegagalan dalam hal seperti ini? Oh ya pernah. Pertama datang di tempat ini, pingin berkarya, cari bahan itu susah. Bahkan jahe di tempat ini, kunyit itu naik harganya. Itu berpengaruh juga buat saya karena belum tahu pasarannya kemana, bahan bakunya mahal, itu berpengaruh. Setelah itu saya cari bahannya, saya buat. Kebetulan ya perbandingan 1:1, gulanya 1 kilo, jahenya 1 kilo, ditambahkan temulawak pelawak dan kunyit juga saat itu. Tetapi saya tetap buat. Ya, saya percaya pasti ada orang yang membutuhkan. Tidak harus harganya sesuai harga yang saya biasa jual di Bandung, tapi yang penting ini lancar begitu. Nah, setelah itu buat saja. Pertama buat 2 kilo dibuat di produk di tempat ini, tapi belum tahu siapa pembelinya. Nah, setelah itu saya tawari, saya berkunjung. Jadi menjadi platform juga untuk itu ketemu, ngobrol dengan orang, tapi saya ke rumahnya menawarkan jahe ini. Ternyata mereka mau, dan mereka udah lama mencari mana jamu seperti produk yang alami begitu, ada tidak yang buat di tempat ini. Apalagi masa COVID ini ya, Pak Eko ya. Iya, Orang sangat iya, membutuhkan Pak. sekali ya akan produk Iya, seperti iya. ini, jamu dan sebagainya. Iya. Iya, jadi tadi yang sudah Pak Eko sampaikan, memang kegagalan hampir semua orang ya pernah alami. Tadi yang Pak Ridwan juga sampaikan juga mengalami kegagalan juga. Sekarang kita akan dengarkan ya, apakah bisnis daripada Pak Ridwan, yaitu bakso Ces tersebut, jadi ditutup atau bagaimana ya? Kita akan masuk lagi untuk Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi memang Tuhan tidak pernah terlambat mengulurkan tangan untuk anak-anaknya yang berseru pada Dia. Saya percaya juga Tuhan pasti memberikan hikmat kepada anak-anaknya yang berseru padanya. Jadi di masa-masa sulit seperti ini ya, saya dan istri kami berseru. Kami minta Tuhan hikmat. Kami minta Tuhan hikmat ekstra malah. Jadi bukan cuman hemaviton yang ada ekstranya atau kerating daeng, tapi hikmat Tuhan juga kami minta, hikmat Tuhan yang ekstra. Supaya kami tahu bagaimana caranya kami harus melewati masa-masa ini. Di mana tidak ada satupun bisnis ataupun siapapun lah, tidak ada yang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri di masa seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan. Jadi untuk kelanjutan bakso Ces, kami minta hikmat, dan betul Tuhan tidak pernah terlambat, hikmatnya datang tepat waktu sebelum PSBB Makassar khususnya. Awalnya kan PSBB di DKI Jakarta dulu Pak Budi ya. Yeah. Terus kami kepikiran tiba-tiba ngedong suatu ide, gimana ya kalau misalnya bakso Ces ini kita kemas secara beku, berarti kan kita kemas secara frozen. Dan sudah banyak pendahulu kami juga yang pemain bakso sudah banyak juga lakukan hal seperti ini. Tapi setidaknya kami punya keberanian untuk menginvestasikan alat. Tadinya kita punya alat saya kecil, murah meriah kecil, tapi pilih-pilih plastik Pak Budi. Jadi kalau plastiknya bukan plastik khusus dari suppliernya, dia nggak mau tervakum. Wow. Nah ini akan sangat merepotkan kami. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, plastik itu juga sulit, mahal. Dan ternyata salah satu inspirasi atau ide bisnis yang bagus juga ya jualan plastik. Tapi di sini saya bukan membahas tentang plastiknya. Tapi plastik ini salah satu bisnis yang menjanjikan untuk ke depannya. Packaging, plastik untuk paket makanan itu akan masih sangat booming di ke depannya. Nah, jadi ini saya potong sedikit ya. Jadi boleh. Apa yang Pak Ridwan sampaikan tadi, mungkin ada di antara para pendengar ya yang sedang mendengar ini, yang sedang mencari ide bisnis apa ya. Ini tadi dikatakan plastik juga. Ini orang pasti butuh ini.
ya Iya. tentang ini, jadi mungkin bisa jadi solusi apa yang Pak Ridwan sampaikan. Oke, silakan lanjut lagi Pak. Ya, jadi contoh Pak Budi ya, waktu awal-awal PSBB Makassar diumumkan, kan tahap awal kan tahap sosialisasi dulu ke masyarakat. Nah, pada saat itu kita semua tahu alkohol, hand sanitizer, apalagi ya, disinfektan itu seperti kayak Goreng. sebotol anggur gitu loh. Jadi kayak emas yang dicari masyarakat, dan banyak sekali tinggi sekali demand-nya, tapi suppliernya yang kurang, supply-nya yang kurang. Kita susah sekali cari di pasar, dan barang pada kosong di supplier. Dan pada saat itu memang saya coba cari hand sanitizer, cari disinfektan, itu untuk bagi-bagiin ke teman-teman. Tadinya kan saya mau bagi-bagiin itu dengan kemasan plastik Pak Budi, dengan kemasan apa itu namanya? Spray. Ya, spray. Spray bottle, tapi yang pakai plastik PET. Saya cari yang tadinya itu kalau kita lihat di Tokopedia, harganya paling cuma 1.000 sampai 2.000 per piece yang 100 mili. Nah, tapi nggak tahu mungkin karena pandemi kali ya, naiknya itu bukan 100% loh. Naiknya bisa sampai 1.000%. Yeah. Jadi ya kami batal. Bahkan dengan harga 10.000 aja per piece satu botol kosong Pak Budi ya, untuk kita repack. Itu aja kita nggak dapat, barang kosong. Nah, makanya itu menjadi salah satu ide, kira-kira kalau misalnya teman-teman mau mulai bisnis, bisa coba dilirik ke bisnis packaging khususnya packaging plastik. Nah, lanjut ke bakso. Di bakso kita akhirnya putusin untuk beli satu alat vakum. Kita juga nggak beli yang skala terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Menurut saya ini skala menengah. Range harga sekitar 5-10 juta. Tapi untuk sekali vakum itu hanya bisa satu sisi aja. Kalau yang harganya di atas 10, Pak Budi, itu bisa sampai 2 atau sampai 4 sisi bahkan sekaligus. Jadi mungkin bisa lebih mempersingkat waktu. Tapi kita beli sesuai dengan budget. Kita beli sekitar 5-10 juta. Belinya di Kota Makassar. Cari. Ini bimbang juga Pak Budi ya sebenarnya. Karena jujur aja sebelumnya frozen food tidak laku. Kami sudah pernah coba tes dengan alat yang murah yang 1 juta. Kita tes, coba pasarin sebelum pandemi ya. Tidak laku. Jadi kita tidak tahu kenapa kita firm, di hati firm dan budget ada, terus akhirnya kita putuskan untuk beli. Setelah beli, kita mulai kemas. Nah, ini penting juga ketika kita punya sebuah produk tanpa promosi atau tanpa identitas atau tanpa kemasan yang menarik, itu agak sulit untuk dijual. Atau setidaknya bagaimana caranya kita bisa kemas media promosi kita itu dengan sangat menarik supaya orang-orang itu tertarik untuk beli, sekalipun mereka belum pernah coba produk kita sebelumnya. Ya, jadi kita coba awal itu saya coba untuk foto dulu. Kita foto apa adanya sih Pak Budi ya. Jadi tidak ada juga stiker yang terlalu keren gitu. Tapi setidaknya dari sisi saya coba branding, kita buat brosur dengan ide yang sedikit nyeleneh. Jadi kita coba pikirkan kira-kira tagline apa yang cocok di masa pandemi seperti ini. Tiba-tiba kepikiran satu ide tagline. Saya sebut dulu Pak Budi ya. Sebentar saya share screen, saya tunjukin desainnya seperti apa. Jadi kita kepikiran satu tagline. Tagline ini mungkin slogan kali ya. Tapi slogannya itu dalam bentuk pantun. Tong kosong nyaring bunyinya, stok kosong, bakso ces solusinya. Nah, dari slogan ini kita kembangkan menjadi suatu gagasan, akhirnya menjadi sebuah desain, sebuah materi promosi untuk kita bisa pasarkan bakso ces, tapi untuk produk frozennya. Kita foto apa adanya. Dulu saya pernah foto secara profesional, tapi fotonya nggak terlalu bagus. Jadi kita coba retake, kita foto ulang, terus saya coba redesign.
Dan akhirnya ketemu slogan ini. Dan pada saat kami coba launching, kita coba share ke teman-teman, ternyata respon pasar sangat bagus. Dan puji Tuhan, di bulan April, pada saat PSBB mulai, sampai sekarang, omset kami malah naik, Pak Budi. Naik Ini berapa persen? naiknya naik perlahan-lahan, Pak Budi ya. Bukan kayak jet coaster. Kita naiknya juga, tapi kami juga cukup kaget juga karena respon masyarakat itu ternyata dalam tanda kutip memang pada saat sebelum PSBB, apalagi PSBB dimulai, masyarakat sedikit panik dalam membelanjakan sesuatu. Apalagi kebutuhan makanan ya, persediaan bahan makanan. Ini sangat panik khususnya di kota ya. Jadi kami kaget juga yang tadinya nggak biasa beli bakso frozen, malah mesen bakso frozen. Tapi ya puji Tuhan, dengan ini akhirnya kami putuskan bakso Ces tetap kami pertahankan dan akan tetap terus berjalan dan kami akan tetap terus kembangkan. Iya, mungkin bisa ditampilkan Pak Ridwan untuk contoh produknya. Ya, ini desainnya Pak Budi. Dari ide sudah kelihatan Pak Budi? Sudah siap. Pak Eko bisa lihat? Bisa, siap. Ya, jadi ide awalnya itu dari tagline ini, tong kosong nyaring bunyinya, stok makanan kosong, bakso Ces solusinya. Jadi kita coba tuangkan secara desain, secara visual gitu. Jadi tidak hanya foto aja, tetapi ada benefit atau ada kelebihan-kelebihan juga yang kami tampilkan di sini. Kalau bisa kita lihat di sini, saya juga menampilkan ada tagline besar juga di situ Pak Budi ya. 5 alasan kenapa kamu harus beli frozen food bakso Ces. 100% halal, 100% daging sapi asli, 100% lesat, sehat dan bergizi, 100% tanpa bahan pengawet, plus free bumbu kuah dan lombok kuning. Kira-kira seperti itu Pak Budi. Ya. Jadi di sini juga kalau misalnya teman-teman yang nonton pada saat ini atau nonton recording nanti itu bisa kalau mau pesen itu bisa lihat bisa dilihat ada nomor di bawah. Ya, silakan pesan di nomor tersebut. Bisa diikuti Instagramnya dengan Facebooknya juga ada. Ya. Ada. Kami ada IG-nya Bakso Ces, Facebooknya Bakso Ces Makassar. Siap. Ya, Oke, terima kasih ya buat Pak Ridwan yang sudah share tadi. Yang tadinya mau tutup, tapi minta hikmat. Ini yang penting tadi. Ketika sudah mau tutup, minta hikmat Tuhan ya. Apakah yang harus dilakukan? Jangan sampai kita salah langkah. Ketika kita melangkah, tidak tanya Tuhan, justru ini yang seringkali membuat banyak orang gagal. Tanya Tuhan ya sebelum melangkah, sehingga kita lihat Tuhan menolong dan Tuhan memberikan solusi yang luar biasa buat Pak Ridwan ya. Untuk Pak Eko, dan ini adalah suatu yang terakhir ya, sesi terakhir ini. Bagaimana dengan Pak Eko? Apa yang Pak Eko lakukan ya di sana untuk bisa tetap survive, tetap bertahan di tengah-tengah masa pandemi ini? Silakan Pak. Oke, kalau saya yang pertama itu ini memperlengkapi diri dengan banyak belajar hal-hal yang baru dari buku maupun yang lain, sumber yang lain tentunya yang bisa menunjang pertama semangat saya, keintiman saya tentunya dengan Tuhan. Nah, selanjutnya saya tetap berkarya. Terus sekarang jahenya terus ada, stoknya terus ada. Tapi begini, yang kurang juga ini soal sama dengan Pak Ridwan tadi, soal penggemasan. Sebenarnya ini dijual 20.000 kalau sekarang karena bahan bakunya mahal. Tetapi kalau di Bandung atau Jakarta dengan jumlah seperti ini, kalau sudah dikemas terus keluar label dari kesehatan begitu, ini sudah bisa 30.000, 35.000 tentunya. Belum dalam masa-masa seperti ini. Nah, dalam hal ini saya melihat dan saya kerjakan tentunya itu memotivasi diri, terus tetap berkarya dengan apa yang ada, tidak peduli misalnya hasilnya mungkin sekarang kurang ataupun kegiatan kurang, tetapi saya percaya yang penting ada banyak hal yang dikerjakan, terus tetap menjadi berkat. Bersyukur misalnya ketika
saya sudah ada di sini, orang sukacita, orang diberkati, dia punya pengetahuan, terus pangannya senang ketika melihat depan rumah mereka ada pertanian-pertanian terpadu di sana, terus hasil olahan itu bisa mencukupi kebutuhan untuk mereka makan tentunya. Atau yang tadi itu, revolusi meja makan itu, ya kan begitu? Iya, jadi apa yang Pak Eko lakukan tadi, revolusi meja makan ya artinya kita duduk makanlah dengan beberapa orang sehingga Iya, justru dengan makan-makan itu kita bisa menghasilkan banyak hal ya. Jadi iya, Tuhan Yesus juga dengan cara makan-makan juga bisa memenangkan Sakeus benar ya, juga. Matius pemungut cukai. Jadi ini revolusi meja makan ini bisa dipakai dalam bisnis, dalam segala sesuatu ya. Kita masuki poin terakhir di closing statement kita. Mungkin dari Pak Ridwan untuk closing kita dan juga buat para pendengar saat ini, apa yang Pak Ridwan ingin sampaikan di tengah-tengah masa sulit ini, mungkin ada ide atau saran ataupun ada sesuatu yang Pak Ridwan ingin sampaikan. Silakan Pak. Ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat ataupun kecelakaan buat kita anak-anaknya yang percaya pada Dia. Jadi percaya aja semua rekan-rekan saya dimanapun berada bahwa Tuhan itu memberikan suatu harapan yang baru buat kita ke depannya. Jadi pandemi ini bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk kita lewati atau untuk kita hadapi. Karena kita percaya aja dengan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11, atau mungkin kita bisa baca bersama. Saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera buat orang-orang yang percaya pada Dia. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi percaya aja bahwa Tuhan sedang menyediakan hari depan atau masa depan yang penuh harapan. Bukan masa depan yang sifatnya itu mencelakakan kita atau masa depan yang suram, apalagi suram, tidak mungkin. Jadi Tuhan memang sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk teman-teman semua, tapi tugas kita adalah kita harus jalani setiap perintah-perintahnya, kita harus hidupi rohnya, kita harus jalan di dalam kebenaran. Yes. Supaya urapan Tuhan itu turun ke atas kita. Karena tidak ada satupun orang yang tahan terhadap pandemi kalau bukan karena Dia yang memberikan kekuatan untuk kita bisa lalui. Ya. Jadi dari saya tetap semangat, kembangkan terus kreativitas. Ingat, ketika ada produk yang kita punya, produk ini itu tidak bisa berbicara sendiri kalau kita tidak pernah pasarkan. Pasarkan secara online. Sekarang zamannya online, jadi bukan lagi kita memakai cara yang lama atau cara konvensional, kita harus door to door karena memang kita dituntut untuk kita work from home. Jadi memang kita gunakan teknologi yang ada, kita bersahabat dengan teknologi, kita gunakan dengan sebijak mungkin. Saya yakin pasti setiap produk rekan-rekan semua itu pasti akan laris manis seiring waktu berjalan. Terima kasih, saya Ridwan. Semangat. Ya, terima kasih Pak Ridwan yang sudah memberikan closing statement ya. Sekarang saya minta Pak Eko bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Dorongan ya untuk supaya kita tetap bisa semangat. Oke, terima kasih saya Gayus. Kembali saya menekankan bahwa tidak usah terlalu berpikir masalah resesi ekonomi, masalah Cina dan Amerika. Tapi menurut saya begini, kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh di situ. Terus kita juga tetap lihat peluang apa yang bisa kita kerjakan. Terus perhatikan dalam Matius 28 di sana ketika Tuhan Yesus sebelum meninggalkan para murid, Tuhan Yesus berfirman bahwa salah satu bagiannya bahwa Dia senantiasa menyertai umatnya. Nah, ini harus kita pahami bahwa ketika Tuhan sudah menyertai kita, berarti apa? Siapa yang kita andalkan? Berarti
Tuhan itu ada beserta dengan kita. Selanjutnya, mengenai tentang pekerjaan, kita pahami bahwa kita beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita, dan iman itu kita wujudkan tentunya. Pertama doa, kita baca firman-firman Tuhan, dalam Yakobus di sana mengatakan bahwa kita iman, percaya Tuhan, dan kita berkarya. Kita kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, terus tentunya tetap jaga kesehatan, dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Ya, puji Tuhan ya tadi Pak Eko menutup dengan berkata kita mengerjakan bagian kita, nanti Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Ya, supaya apa yang kita kerjakan dengan maksimal ya. Saya ingin menutup dengan ayat firman Tuhan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi kita diminta untuk bertahan, survive dalam pencobaan ini. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi bertahan dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya kita menuruti perintah-perintahnya, kita dekat dengan dia, dekat dengan pribadinya. Saya ingin menutup program kita pada malam hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih buat waktunya Pak Ridwan Matiro di Makassar, dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Eko Gayus yang ada di Salobalo. Mari kita tutup dengan doa pada malam hari ini ya, kita doa. Bapak, saat ini kami berdoa buat setiap para pebisnis, para pendengar, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya Tuhan menolong usaha pekerjaan, pelayan mereka, keluarga mereka, agar dalam masa pandemi ini, apa yang sudah di-sharingkan pada malam hari ini menjadi berkat, menjadi solusi, menjadi jawaban, supaya kami bertahan di tengah-tengah masa pencobaan-pencobaan ini, supaya kami terima mahkota daripada Tuhan, memberikan kekuatan buat semuanya, memberkati usaha pekerjaan bisnis daripada Bapak Ridwan Matiro, dalam usaha apapun yang dikerjakan bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati masa depannya, kesehatannya, dan juga yang berdoa buat Bapak Eko Gayus, Tuhan memberkati juga apa yang dikerjakan, pelayanannya di Desa Salobalo, Tuhan memberkati, agar apapun yang dikerjakan menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Berdoa, Tuhan memberikan hikmat senantiasa, dan juga apa yang dikerjakan Pak Eko, Tuhan selalu buat berhasil. Berkati kesehatannya, berkati masa depannya, pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua yang sedang mendengarkan program ini, kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu apa yang dikerjakan, sehingga menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, program kita sudah selesai pada malam hari ini. Sampai berjumpa di program kita selanjutnya di Survive. Tetaplah semangat, tetaplah bertahan di dalam apapun, tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. God bless.